Hai Bonafers, balik lagi di hari yang spesial di bulan Mei karena kita akan ngelanjutin obrolan yang kemarin nih. Kemarin kita habis ngomongin sejarah bulan Maria. Sekarang kita mau ngomongin devosi kepada Bunda Maria yang lebih mendalam lagi dalam kehidupan sehari-hari. Bersama Tante Wulan di sini. Halo. Hai. Nah, langsung tunggu apa lagi? Let's go. Halo Tante, Hai. Luar biasa. Luar biasa, oke. Mungkin sebelum kita mulai boleh perkenalan dulu. Tante namanya siapa, mungkin aktif di mana di Bonaventura itu. Boleh Tante silakan. Oke. Nama saya Josephine Wulan ya di Bonaventura, khususnya di Legio Maria. Saya sebagai ketua di Presidium Junior. Oke. Juniornya junior yang memang junior ya, dari SD sampai dengan SMP. Oke, dari SD sampai SMP. Kalau yang SMA ada presidiumnya sendiri lagi ya Tante? Ada satu presidium ya junior juga, tapi juniornya yang sudah tingkat mau ke senior. Jadi dari SMA sampai dengan yang kuliah. Jadi peralihannya dari yang junior sekali sampai yang mau senior. Senior. Oke. Kita ngobrolin soal Bunda Maria nih Tante, devosi ke Bunda Maria. Kalau Tante sendiri itu mulai devosi kepada Bunda Maria tuh sejak kapan sih Tante? Apa mulai dari kecil atau sejak jadi legioner aja atau gimana? Devosi kepada Maria itu udah dari SD ya, karena dulu sekolah juga di Katolik, jadi satu kewajiban untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Tapi lebih dalam lagi saya berdevosi kepada Bunda Maria secara pribadi itu pada saat saya memutuskan untuk masuk ke dalam presidium di Legio Maria. Sekitar tahun 98. Wah, ya. Udah lebih lama daripada aku hidup di dunia ini Tante. Dari tahun 98 ya, berarti udah 27 tahun. Ya, something lah 27. Keren. Nah, kalau buat Tante sendiri nih, kan kadang-kadang orang tuh menganggap kayak devosi itu kayaknya susah, rumit gitu. Kayak kalau dibayangkan orangnya harus kontemplatif gitu loh. Kayaknya harus tenang, nggak boleh orang yang heboh tuh bisa berdevosi. Sebenarnya devosi itu dalam kehidupan sehari-hari sederhana gitu. Kalau menurut Tante, apa sih Tante? Devosi itu cara kita untuk, ya istilahnya sama dengan berdoa lah. Cara kita untuk berbicara khususnya kepada Bunda Maria ya. Karena namanya sudah Bunda ya. Kita devosi kepada Bunda Maria. Secara keluh kesah, senang dan susah kita pastikan dengan ibu ya. Jadi nggak ada berat kalau memang ada niat dan waktu, mau sedikit memberikan waktu untuk berdevosi. Jadi mulainya itu ya Tante ya. Jangan dianggap susah dulu, tapi kita coba aja dulu, jalanin aja dulu ya Tante ya. Ya kalau nggak mencoba mana tahu itu berat atau tidak gitu. Betul. Oke. Kalau tadi Tante sempat ngebahas tentang yang berat itu justru bukan devosinya, tapi malah gimana ngimbangin sama kehidupan sendiri gitu. Ya. Kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Itu gimana Tante? Pengalaman Tante untuk ngeluangin waktunya tuh gimana Tante? Kalau saya secara pribadi, kalau memang mau berdevosi, kalau kita meluangkan waktu berapa menit ya kan, dalam artian kita berdoa pagi aja dan salam Maria itu sudah devosi. Jadi meluangkan waktu, khususnya kalau devosi Bunda Maria itu banyak ya. Seperti kalau misalnya harian kita mau rosario, ataupun kalau rosario kepanjangan dengan berdoa salam Maria 3 kali itu juga berdevosi. Jadi luangkan waktu aja, memberikan waktu. Kita udah niat dulu ya Tante ya dari awal, jadi nggak berasa susah gitu ya. Oke. Kalau Tante sendiri secara pribadi, kenapa sih Tante mau konsisten untuk berdevosi kepada Bunda Maria? Emang ada pengalaman menyentuh apa Tante? Kalau pengalaman dalam kehidupan, secara kita dekat sama Bunda ya, sama seperti kita dekat dengan orang tua ya, khususnya ibu gitu ya. Kalau kita nggak dekat sama Bunda, kita nggak berdevosi sama Bunda, kayaknya ada yang kurang. Kayak gitu. Dan banyak peristiwa-peristiwa luar biasa yang saya rasakan dengan saya rajin devosi dengan Bunda Maria. Boleh ceritain nggak Tante? Nah, salah satunya di saat saya kena sakit, ya
dimana kata orang itu susah sembuhnya, lama sembuhnya, tapi ternyata ya Bunda Maria Tuhan lewat Bunda Maria memberikan kesembuhan. Ya kayak COVID kemarin, orang-orang kena beberapa kali, ya puji Tuhannya saya dan keluarga aman, sentosa, kayak gitu. Nggak sempat kena COVID sama sekali Tante? Ya puji Tuhan nggak. Ini salah satu keluarga yang survive ya. Bonafors. Kalau kita masuk ke keluarga, karena yang aku tahu Tante Wulan ini juga seorang ibu gitu kan. Gimana peran keluarga itu bisa menumbuhkan devosi, kebiasaan devosi kepada Bunda Maria? Ya, dari keluarga itu memang yang paling pertama itu adalah untuk menumbuhkan iman, itu adalah dari keluarga. Ya, jadi keluarga adalah role model buat anak-anak kita selanjutnya. Ya sama lah, saya juga role model saya mungkin orang tua saya, gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya dengan cara mudahnya tiap pagi kita minta mereka sebelum melakukan aktivitas berdoa. Pada saat malam ya paling enggak berdoa. Terus memang ada waktu-waktu khusus untuk mereka memang harus berdoa, ya lakukan. Ya kalau dari keluarga ada banyak contoh di keluarga saya. Kebetulan anak-anak saya juga legioner. Ya jadi mereka merasa apabila ada satu hal ataupun dalam kuliah atau dalam sekolah ada hari-hari di mana memang mereka harus pujian ataupun apa ada, itu mereka pasti menyempatkan berdevosi, entah dengan novena atau dengan datang ke Bunda Maria di setiap Gua Maria untuk berdoa. Okay. Kalau yang dari anak-anaknya ini misalnya kayak kita masih kecil, dulu aku tahu juga anaknya Tante Wulan ini join legionya tuh dari usia yang sangat-sangat muda ya. Itu gimana sih Tante memperkenalkannya? Kan kayaknya kalau legio itu kayak kayaknya suci banget, terus kayak kaitannya gitu sama orang tua gitu. Gimana Tante memperkenalkannya akhirnya? Sebenarnya itu lagi kembali kepada orang tua yang sebagai role model tadi gitu. Kita bisa kasih pengertian ke mereka dan mereka bisa lihat sendiri dari kitanya, dari awalnya. Apa sih yang saya dapat? Anak-anak muda sekarang pasti kan selalu berkata, kalau saya masuk ke situ apa yang saya dapat? Pasti seperti itu kan. Jadi kita bilang, mungkin secara di dunia ini kamu tidak akan melihat kenyataannya apa, tapi akan kamu rasakan sendiri. Dengan devosi, dengan kamu melayani sesama kamu, Tuhan akan memberikan sesuatu lewat Bunda Maria. Karena sebagai prajurit Maria, kita sama bercermin kepada Bunda Maria, harus setia dan selalu sabar, mau melayani, saya bilang gitu. Benar-benar jadi apa ya, laskarnya Bunda Maria gitu ya kalau sebagai legio itu ya, legioner. Kalau ada tips nggak sih Tante untuk ide kreatif, mungkin kayak lagu atau memperkenalkan lagu-lagu tentang Maria atau apa gitu yang menarik anak-anak sebenarnya mau ikut berdevosi kepada Bunda Maria? Kalau anak-anak ya, kebetulan saya juga pendamping Bina Iman Anak ya dan BIR. Ya anak-anak itu kan lebih senang dengan visual ya. Jadi kalau toh mau memperkenalkan atau mau kasih lagu yang simpel aja kayak Salam Maria, itu kan sudah merupakan satu doa, satu devosi. Nah mereka akan menghafal itu dan akan dibawa terus di keseharian mereka. Oke. Jadi dari yang anak-anak suka dulu ya, kayak mungkin ada tari-tarian. Ya ada tariannya, jadi lagunya juga bisa dia ingat, oh ini tariannya seperti ini. Iya benar. Jadi kita berdevosi dengan cara bisa dengan musik ataupun dengan tarian ataupun dengan lagu. Oke Tante. Nah kalau misalnya di dalam liturgi dan budaya gereja, sebenarnya bentuk penghormatan kepada Bunda Maria apa aja sih yang biasa muncul di dalam kalau Tante kan legioner gitu, di dalam legio tuh biasanya ada bentuk penghormatan yang kayak apa sih Tante? Kalau di legioner sendiri kita penghormatannya ya pasti ya, karena kita laskar namanya prajurit, itu pasti harus punya yang namanya senjata. Senjata utama kita adalah selain doa, pelayanan dan hubungan antar sesama kita legioner ya. Jadi kalau doa udah otomatis rantai doa kami di Legio Maria adalah Katena.
Itu nggak boleh sampai bolong. Dan yang untuk memperkuatnya adalah Tessera. Ya, buat yang senior-senior, Tessera itu merupakan doa wajib. Setiap hari? Setiap hari bergantian kalau Tessera. Kalau Katena, all semua harus melakukan. Gitu. Nah, kalau di gereja, di liturgi, yang paling harus wajib untuk devosi, yang paling mudah lah, kita setiap ke gereja, pastikan ada Gua Maria. Nah, kunjungan ke Gua Maria berdoa, walaupun berapa menit, kita berserah di situ 3 Salam Maria, kan novena 3 Salam Maria, itu sudah berdevosi. Dan yang paling, anak-anak paling suka adalah kunjungan. Kunjungan ke Gua Maria atau tempat-tempat bersejarah tentang Maria, itu mereka senang. Dan yang utamanya lagi, untuk ikut berbela rasa, anak-anak itu melakukan pelayanan. Kalau anak-anak junior belum bisa ya, harus datang ke penjara atau datang ke yang dewasa-dewasa lah ya, kunjungan lansia atau kunjungan rumah sakit ya. Kalau di junior kami melakukan kunjungan marginal. Jadi mereka datang ke ya yang simpel-simpel aja lah. Kalau dia di sekolah suka lihat ada yang jual tisu atau jual makanan, bapak-bapak yang jual makanan atau apa. Mereka akan ya sedikit interview dengan mereka. Dan mereka jadi merasakan, oh ternyata saya lebih beruntung dari mereka dan saya bersyukur. Ini semua atas kebaikan Tuhan, kayak gitu. Nah, kalau kayak kunjungan lansia, ya biasanya kita minta ke anak-anak junior ini mendoakan. Jadi nggak berkunjung langsung? Nggak hanya melayani dengan doa, mereka bisa melayani. Teman-temannya yang sakit, ataupun keluarga yang sakit, mereka ikut mendoakan, seperti itu. Jadi Legio itu nggak melulu soal berdoa, tapi juga ada aksi nyatanya. Aksi nyatanya, ya. Pelayanan, ya. Benar-benar melihat kehidupan kita sehari-hari itu yang terdekat. Ada apa sih yang bisa kita layani di sekitar? Ya, betul. Oke. Nah, kalau buat Tante pribadi, ada nggak sih simbol atau lagu dari Maria yang kaitannya sama Maria yang menyentuh hati Tante banget? Kalau dulu saya paling seneng lagu Ave Maria Gracia itu ya. Saya senang. Kalau saya dengar lagu itu pasti saya merinding ya. Karena di situ juga memang membuktikan bahwa betapa besarnya cintanya Bunda Maria ya. Sebagai seorang ibu. Kalau sekarang yang paling saya suka adalah Bunda Penolong Abadi. Kenapa? Di lagu ini semua liriknya membuktikan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Adalah seorang ibu yang kuat. Kenapa dibilang kuat? Dia dari awal sampai dengan anaknya wafat, dia menerima semua kuasa Tuhan ataupun perintah Tuhan istilahnya ya. Taat ya Tante? Di awal, di saat wanita-wanita lain gak akan berani menerima tantangan seperti Bunda Maria dengan besar hati dan ikhlas bahwa dia percaya kuasa Tuhan, dia terima. Sampai kemudian anaknya dewasa, ya dia harus menanggung dosa semua manusia dengan dicaci, dimaki, dan wafat di kayu salib. Maria selalu menemani dalam setia itu ya. Jadi seorang ibu yang kuat dan setia. Kalau di kalung Tante itu? Iya. Tante itu lambang ini simbol Bunda Maria dengan berapa bintang, banyak bintang. Jadi ini simbol adalah Maria adalah bintang timur. Kenapa disebut bintang timur? Pada saat Tuhan Yesus lahir, 3 raja dari timur. Bintangnya juga mengarahkan dari timur ke Barat. Tempat Tuhan Yesus lahir. Ya, jadi dia penunjuk arah, ya Bunda Maria. Salah satu favorit Tante juga? Ya, saya favorit. Dengan Maria bintang timur. Ya. Oke. Kalau nggak salah juga nama-nama di Presidium Legio itu diambil dari gelar-gelar Maria. Iya benar. Ada dari, kalau biasanya mereka ambil dari, kalau di Puji Syukur ada di 214. Semua ada. Semua. Oh, jadi gelar-gelar Maria yang pernah mungkin disebutkan atau didoakan ya kan? Karena Bunda Maria itu kan mendoakan kita. Ya, jadi di situ semua ada gelarnya Bunda Maria. Oke. Sebenarnya kita udah dengar banyak nih soal Legio Maria. Tapi kalau buat Tante pribadi, gimana sih
Legio Maria itu bisa menumbuhkan kebiasaan kita untuk berdevosi dan semakin mencintai Bunda Maria? Kalau buat Tante. Kalau legioner, ditanya tentang legioner gimana menumbuhkannya, itu dengan cara melakukan doa. Ya seperti tadi, karena rantai doa di Legio Maria adalah katena. Di katena itu semua menyebutkan bukan hanya Bunda Maria, tapi semua santo-santa sampai dengan Santo Yusuf, Santo Michael, Rafael, semua ada di situ. Jadi otomatis pasti devosi akan terus berjalan. Seperti itu. Dari doa yang kita lontarkan setiap hari gitu ya. Jadi kita mengimani pelan-pelan, kita juga meneladani Bunda Maria sendiri. Ya. Kalau Tante, ada nggak sih pengalaman paling berkesan selama menjalani devosi kepada Bunda Maria? Pengalaman yang sama ya. Dari awal pengalaman saya banyak terkait Bunda Maria. Bunda Maria luar biasa. Penyertaan Bunda Maria dan doa Bunda Maria itu saya rasakan. Jadi dari saya ya itu tadi melahirkan, terus sampai mendidik anak saya nggak percaya bahwa saya bisa sampai di titik sekarang. Kalau nggak karena Bunda Maria. Dari perantaran Bunda Maria, Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang kita mohon. Oke. Tapi kalau menurut Tante sendiri, kenapa devosi kepada Bunda Maria itu tetap relevan sama zaman sekarang? Karena kan kayaknya kalau anak-anak sekarang kecenderungannya cari yang happy-happy gitu. Kayaknya kalau ke devosi ke Bunda Maria kayak kurang asik gitu, kayak beberapa anak muda kan ngeliatnya gitu kan. Itu gimana sih Tante? Sebenarnya tetap relevan tuh gimana? Relevan. Sampai dengan sekarang tuh sangat relevan devosi. Kenapa? Karena kita sebagai umat Katolik ya, khususnya ya, kita anak-anak OMK lah, orang muda Katolik. Devosi itu nomor 1. Kenapa? Dengan devosi kita juga berdoa kepada Tuhan, atau berdoa dengan Tuhan melalui Bunda Maria. Melalui ayahnya Yusuf. Jadi otomatis lah yang namanya anak, kalau kita lah anak muda, kalau mau deket sama anaknya, pasti kita deketkan dari mana? Orang tuanya dulu. Kayak ngapelin ya? Nah iya seperti itu. Bawa martabak dulu buat orang tuanya. Pasti relevan, karena doa itu harus ada dalam kehidupan kita. Oke, itu. Mungkin nih terakhir nih, salah satu pertanyaan terakhir Tante. Apa pesan Tante buat orang-orang yang menganggap bahwa devosi, terutama devosi kepada Bunda Maria itu hal yang berat, atau mungkin bahkan ada yang bilang itu cuma buat orang-orang tua? Itu gimana Tante? Pesannya satu ya, Bunda Maria itu adalah Bunda Allah. Dia adalah contoh iman ya. Jadi kalau merasa berat, kembali lagi, kita ada karena Bunda, karena orang tua, karena ibu. Jadi janganlah merasa berat kalau kita mau bersyukur kepada yang menciptakan kita. Dengan cara masing-masing ya. Mungkin doa dengan cara anak muda sekarang ada yang karismatik, ada yang devosi, adorasi, ikut adorasi, ada banyak kelompok yang merasa aku berdoa dengan nyaman dengan seperti ini. Legio mungkin seperti itu. Oke, jadi devosi itu jangan terlalu dipikir yang susah-susah ya. Dipikir yang kayak sebenarnya devosi itu cara lain dari berdoa aja ya. Benar. Jadi devosi itu tadi saya bilang, devosi itu bukan hanya berdoa, pelayanan, dan kita datanglah ke tempat-tempat bersejarah atau berziarah ke tempat-tempat yang punya momentum baik seperti di Yerusalem. Kalau kita belum ke Yerusalem, yang dekat-dekat aja lah, yang di daerah Jakarta atau di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Indonesia pun banyak. Nah itu udah merupakan satu devosi. Oke. Nah jadi gitu Bonavers. Jadi jangan dipikir bahwa devosi itu berat, rumit, susah-susah. Sebenarnya coba aja dulu. Kalau kita nggak coba, mana kita tahu kalau ternyata nggak seberat itu. Ya nggak sih? Nah itu dia obrolan yang daging banget guys sama Tante Wulan kali ini. Sekarang kita sudahi dulu podcastnya sampai di sini. Dadah. Dadah Tante.